Oke, kita masuk ke materi Cuko Search ya. Jadi Cuko Search algorithm. Nah, ini referensi terkait dengan Cuko Search ya, menggunakan Levi Flight ya. Ada boleh baca papernya. Ini papernya kategorinya masih segar ya. Jadi tahun 2009 itu ditulis oleh Shin Se-young dan Swasdev ya. Nah, ini adalah burung cuko ya yang akan kita gali konsep dan cara kerja dari burung cuko ini ya. Ini adalah burung cuko ya. Nah, ini burung cuko ini bisa dikatakan satu burung yang sifatnya parasit ya. Jadi dia meletakkan telurnya itu pada sarang burung lain. Ya. Beberapa spesies meletakkan telurnya di sarang anggota spesies mereka sendiri ya. Ini diteliti oleh Payne dan Sorenson dan Klitsch ya tahun 2005. Spesies cuko ini seperti ani dan guira ya, bertelur di sarang komunal meskipun mereka dapat membuang telur burung lain untuk meningkatkan probabilitas penetasan telur mereka. Jadi konsepnya burung ini semacam burung yang parasit ya, yang meletakkan telurnya itu pada sarang burung lain agar bisa ditetaskan. Nah, gitu. Nah, ini dalam proses pembiakan parasit cuko ya, burung-burung inang itu bisa melawan cuko yang mengganggu ya. Mereka bisa membuang telur yang bukan milik mereka dan meninggalkan sarangnya lalu membuat sarang baru di tempat lain. Ini yang perilaku dari burung lain ya. Nah, spesies cuko lainnya itu bisa mengubah telurnya memiliki warna dan corak yang mirip dengan telur burung inang ya. Nah, hal ini dapat mereduksi peluang telur mereka ditinggalkan oleh burung inang. Nah, ini kalau Anda lihat di sini ini banyak sekali telur-telur burung cuko ya. Ini kalau Anda lihat gambarnya kurang lebih ya warnanya ya. Ya. Nah, cuko ini memilih sarang yang baru saja diteluri oleh burung inang sehingga telur cuko bisa menetas lebih dulu. Ya, karena waktu menetas cuko lebih cepat ya. Ketika cuko kecil keluar dari telur, ya, aksi pertama yang dilakukan adalah mendorong telur yang lain membabi buta keluar dari sarang. Jadi telur-telur yang dari telurnya inang itu nanti akan didorong keluar. Jadi ibaratnya nanti yang dapat makanan tuh burung cukonya itu, ya, anak burung cuko. Jadi kecil-kecil udah berjahat nih. Nah, ini hasil studi menunjukkan bahwa cuko kecil dapat menirukan suara anak-anak burung inang agar mendapatkan makanan dari induk burung inang. Nah, ini motivasinya ya dari cuko search algorithm. Jadi terinspirasi dari caranya melakukan brood parasitism ya dari burung cuko dengan cara meletakkan telur mereka ke dalam sarang-sarang di burung inang. Jadi ini motivasinya ya. Kemudian beberapa host dari bird ya itu bisa mengengage secara langsung dengan cuko yang cuko yang ada ya. Jadi kalau misalnya host burungnya itu atau inangnya itu menemukan adanya telur yang bukan punya dia, itu mereka bisa membuang telur alien ya, dianggap telur alien karena telurnya bukan telur dia gitu. Nah, dan bisa membuat satu sarang yang baru. Jadi ini konsep yang dipakai. Nah, ini evolution process dari Cuko Search ya. Itu ada 3 operator yang didefinisikan dalam proses evolusi dari Cuko Search ya. Yaitu Levi Flight ya, kemudian replace sameness with new solution ya. Kemudian greedy atau elitism selection greedy. Ya, jadi ada 3 operator yang digunakan di proses evolusi dari Cuko Search. Nah, untuk Levi Flight ya, itu dipakai untuk mengenerate kandidat solusi yang baru. Ya. Dalam hal ini adalah telur ya.
Jadi telur-telur burung cuko itu di generate secara apa ya? Random ya. Jadi nanti Anda menggunakan random ya, dengan rumus X new sama dengan X ditambah random kali C ya. Di mana nilai C itu adalah 0,01 kali S kali X kurang base ya. Jadi ini ngambil dari base solution yang sebelumnya ya. Kemudian X ini merepresentasikan langkah-langkah yang di-generate dari symmetric Levy. Ya. Jadi symmetric Levy itu rumusnya adalah S sama dengan U bagi V ya, pangkat 1 per beta. Ya. Di mana beta itu adalah satu konstanta ya, atau parameter yang akan kita tentukan, ya, misalnya 1,5 dan maka akan didapatkan normal distribution seperti yang di samping yaitu tau ya. Tau U dan tau V-nya. Ya. Nah, ini untuk perhitungan Levy-Flag ya. Jadi kita hitung dulu nilai S, ya, kita hitung nilai S itu dapatnya ini ya. Di mana U dan V itu didapat dari ini. Nah, sedangkan nilai taunya itu dapat dari ini. Ya, jadi untuk dapatkan ini itu kita hitungnya dari nilai S, nilai U dan V, kemudian tau U-nya dari ini. Kemudian ini adalah base solution. Jadi untuk menghitung Levy-Flag, Anda hitung dulu ini, hitung ini, hitung ini, hitung ini. Ya. Kemudian replace sumness ya with the new solution. Jadi kita mengganti nest ya dengan solusi yang baru. Jadi ini kayak perilaku yang tadi. Jadi burung inang itu menduga adanya telur alien di dalam sarang sehingga dia bisa aja meninggalkan sarangnya atau dia mencari sarang yang baru. Nah, ini konsepnya. Jadi dia mencari sarang yang baru sebagai new solution ya. Jadi replace some nest with new solution. Nah, di sini bisa aja inangnya itu bisa membuang telur ya, atau membuang telurnya ya, atau bisa meninggalkan langsung pergi ke sarang yang baru ya. Nah, ini konsepnya dia secara random. Ya, jadi nanti kita melakukannya secara random ya untuk mendapatkan nilai R. R ini adalah nilai gamma ya tadi ya. Kalau Anda lihat di tadi rumus sebelumnya. Ya, gamma distribution ya. Jadi gamma distribution ya secara random ya. Jikalau R-nya itu kurang dari PA ya, maka ini yang terpilih dan dimodifikasi. Ini adalah konsep untuk replace sumness with new solution. Kemudian ini adalah pseudocode dari Cuko Search. Ya, Anda bisa perhatikan bahwa di algoritma Cuko Search ya, konsep kodenya kurang lebih sama ya dengan beberapa algoritma sebelumnya. Ya, kita hitung dulu fungsi objektif, kemudian kita generate population ya dengan sejumlah hostness ya atau XI-nya. Kemudian lakukan perulangan ya dari T kurang dari maksimum iterasi atau maksimum generasi atau stop kriteria. Kemudian kita get a Cuko randomly by Levy-Flag. Kemudian evaluate its fitness. Ya, jadi kita mengambil sebuah seekor Cuko ya secara random menggunakan Levy-Flag. Ya. Kemudian kita hitung nilai fitnessnya. Kemudian kita memilih sarang ya, di antara semua Cuko ini ya secara random. Jadi kalau FI-nya lebih besar dari FJ maka kita replace. Ya. Kemudian kita fraction worstness-nya. Jadi ada sarang yang menurut kurang baik ya maka ini bisa kita abandon ya kita tinggalkan dan kita jadikan satu sarang yang baru. Keep the best solution ya. Or nest with quality solution ya. Jadi tetap kita menjaga adanya solusi yang bagus ya, yang baik. Ya. Kemudian kita rank up semua solusi dan kita ambil yang current dari semua yang current base menjadi best solution ya. Nah, dan terakhir di looping terus sampai kita ambil satu hasil yang best solution.
Nah, ini contoh ada fungsi. Nah, jadi fungsinya ada dua variabel ya, X1 dan X2 ya. Nah, ini adalah fungsi minimasi. Jadi kita mau meminimumkan satu fungsi ini ya dengan dengan X1 X2-nya itu di antara min 5 sama dengan 5 ya. Jadi di antara min 5 dan 5. Dengan parameter swarm atau population size dari cukonya itu 5 misalnya. Jumlah iterasi 20 misalnya, PA-nya itu 0,25. Jadi ini adalah konstanta ya, parameternya yang kita masukin. Nah, kemudian kita lakukan randomly initial food source ya antara min 5 sampai dengan 5 ya. Jadi kita random ya, dengan rumus bisa pakai ini, kalau Anda pakai Excel langsung aja randomize gitu ya. Randomize between min 5 sampai dengan 5 langsung dapat ini. Atau bisa pakai ini lowernya itu min 5 ya, uppernya 5. Jadi 5 kurang min 5. Nah, itu kita randomize. Sehingga dapatlah ini. Ini misalkan ada contoh dapatnya 5 food source ya. Jadi X1 sampai dengan X5-nya ini. Nah, kemudian kita menghitung nilai fx ya. Dengan adanya food source X1, X2, kita hitung nilai fx ya. Dengan cara menghitung dari persamaan ini. Ya. Kemudian jikalau diketahui nilai betanya adalah 1,5 ya, maka kita hitung dulu nilai tau U-nya. Nilai tau U itu menggunakan rumus ini sehingga didapatlah nilai 0,6966 di mana nilai R itu adalah nilai random ya. Jadi nilai random mana ya? Saya tunjukkan dulu. Oke, mana? Jadi R itu adalah nilai random ya. Jadi ini Anda bisa lihat di sini ya. Nah ini. Jadi choose randomly R adalah 0, 0 dan 1 di antara 0 dan 1 ya. Jadi kita random di sini. Ya, jadi harus di random ya sehingga bisa mendapatkan nilai ini. Kemudian kita hitung yang best solution ya. Kalau dilihat di sini kan kita mau minimize. Kalau kita mau minimize berarti cari yang fx-nya paling kecil ya. Nah, fx paling kecil ini yang dianggap sebagai best X solution ya. Jadi telur yang terbaik ya sebagai solution. Kemudian karena kita sudah menghitung nilai tau, maka kita harus menghitung nilai U dan V. Kenapa? Karena untuk U dan V ini nanti kita pakai untuk menghitung nilai S ya. Jadi kita hitung nilai U, kemudian nilai V. Ya. Nilai U dan V ini juga menggunakan random. Ya, jadi ada nilai randomnya. Jadi kita random. Nah kebetulan dapatnya ini gitu kan. Kalau yang ini setelah dikalikan dengan nilai tau. Ya. Kalau ini langsung random ya. Kenapa dua nilainya? Karena nilainya X1, X2. Ya, jadi X1, X2 maka dimunculkan ini. Kemudian baru hitung nilai S. Nah, S sama dengan U bagi absolut dari V pangkat 1 per beta. Nah, ini sehingga dapatlah nilai S ini ya. Jadi ada dua nilai ini. Ya, X1, X2-nya. Nah, barulah kita melakukan perhitungan untuk X new ya, X new ini. Jadi X new itu didapat dari nilai X yang lama ini ya, yang lama kita tambahkan dengan random kalikan 0,01 kalikan S. Nah, ini S-nya nih. Kalikan X yang ini dikurang dengan yang base. Nah, ini yang base. Yang base yang bawah. Ya. Jadi caranya seperti ini ya. Nah, dan ini hanya untuk yang next yang pertama ya. Jadi ini yang kita lakukan untuk yang next yang pertama. Jadi ini kita lakukan dari looping ya. Berarti nanti kita hitungnya sebanyak 5 next ini ya untuk satu kali iterasi. Ini baru iterasi pertama di next yang pertama. Ya. Jadi kita hitung ini. Nah, sehingga didapatlah nilai ya. Kalau untuk X1 dan X2-nya didapatlah nilai ini, ya kan? Nah, setelah Anda dapat nilai ini, kita hitung nilai fx-nya. Nah, kita hitung fx. Kemudian kita bandingkan ya.
Jadi untuk perform greedy selection, ya, Anda lihat yang lama itu 65, yang baru itu 63. Berarti yang paling baik adalah yang baru. Maka kita update X-nya. Nah, jadi kalau kita lihat di algoritmanya, nih, jikalau FI lebih besar dari FC, ya, replace J with the new solution. Nah, jadi kalau yang menjadi solusi baru itu lebih baik, maka ini kita tukar. Nah, gitu. Sehingga kita siapkan lagi sebuah tabel ya kalau di sini ya. Kalau Anda di Excel, Anda bisa buat di dalam kolom yang baru, ya, baris yang baru. Nah, ini adalah yang baru, solusi yang baru. Nah, ini solusi yang baru, yang ini solusi yang lama. Ya. Kemudian ya kita masuk ke nest yang kedua. Nest yang kedua, berarti kan baris yang kedua ya. Baris yang kedua kita lakukan hal yang sama, ya kita hitung nilai U, nilai V, nilai S, ya. Kemudian dapatkan nilai X new, ya. Sedangkan nilai tau U-nya tetap ya, sudah tetap ya. Jadi nilai tau U-nya cukup sekali Anda hitung. Tapi yang lain ini akan berubah. Kenapa? Karena nilainya random di sini. Ada nilai random. Ya. Setelah dihitung, Anda lihat di sini. Nah, ini dapat sebuah X new yang baru, ya kan? Kemudian kita bandingin fx-nya. Oh, ternyata X new-nya itu 37,7618, sedangkan fx barunya 371741. Berarti yang lebih kecil adalah yang lama kan? Berarti yang lama yang digunakan gitu loh. Berarti gimana solusinya? Oh, ternyata tetap kita pakai yang lama. Nah, nih, yang lama kan yang paling bagus, maka diletakkan di sini. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan ya, yang baru ini kan 37,7018 ya. Nah, ini 371741. Maka ini yang paling kecil kan? Maka ini yang terbaik. Berarti X yang lama ini lebih baik, maka ini tetap diupdate di bawah. Sehingga seperti ini posisinya. Ya. Kemudian kita lakukan dengan nest yang ketiga, ya, dengan cara yang sama. Kita hitung, ya, sehingga dapatlah X new yang baru. Kemudian kita perform greedy selection, ya. Ternyata X yang baru ini lebih baik, ya, sehingga kita update lagi nilainya. Kita ganti nilainya dengan yang baru. Sehingga hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian X new yang keempat, ini untuk nest yang keempat ya. Jadi yang 4, Anda lihat lagi, ternyata hasil yang X yang keempat juga lebih baik yang baru ya. Maka nanti ini akan digantikan dengan yang baru. Kemudian ini lanjut lagi sampai yang kelima, ya, dibandingkan ternyata fx lebih baik daripada yang fx new, ya, sehingga yang lama ini tinggal kita salin ulang di sini. Jadi tidak perlu kita update nilai x, ya. Jadi tidak perlu diupdate, sehingga hasil akhir adalah ini. Ya. Nah, ini adalah di bagian tahapan update nest solution. Ya. Jadi ada 3 yang diupdate, 2 yang tetap. Ya. Kemudian kita mereplace beberapa nest dengan solusi yang baru. Ya. Jadi choose randomly R, ya. Kemudian if R lebih kurang dari PA, X is selected and modified. Nah, ini yang sudah kita lakukan tadi, ya. Nah, ini kita lihat kita melakukan replace ya dengan solusi yang baru. Kita ulang lagi dari yang nest yang pertama. Jadi ini lanjut ya dengan tahapan berikutnya ya. Nah, ini kebetulan di random R-nya itu ini ya, D1-nya, D2-nya sama dengan 3 ya. Jadi dengan rumus yang ini ya. Ini ya, XD1 kurang XD2. Jadi D1 dan D2 ini kita random secara integer ya. Jadi kita random secara integer. Jadi saya mau ubah antara kolom 1 ke kolom 2 gitu loh.
Jadi kolom 1 ataukah kolom 2. Jadi karena dia bukan kolom 1, baris 1 ataukah baris ke dari 1 sampai dengan 5. Pokok kita random dari 1 sampai dengan 5. Ya. Ini. Jadi kita hanya memilih secara random dari satu ini. Ya. Jadi katakanlah saya ada melakukan random R, ini random R. Kemudian D1 dan D2-nya kita random. Katakanlah dapatnya D1-nya 1, D2-nya 3. Berarti yang 1 dan 3 ini yang akan kita lakukan ini replace some nest ya dengan solusi yang baru. Nah, ini kalau kita cek ya, kalau misalnya nilai R-nya lebih besar dari PA, 0,25 itu nilai PA ya. So no update for X1. Jadi X1-nya tetap. Ya, jadi sehingga nilai X1-nya tetap. Nah, sedangkan 0,0334 itu kurang dari 0,25, maka kita update yang X2-nya. Jadi bagi X2-nya yang di-update. Nah, jadi X2 sama dengan ini. Nah, sehingga nilainya sudah bisa kita dapatkan nilai Fx. Oh, Fx-nya 63,3630. Sedangkan yang ini 4556. Oh, ternyata X new lebih baik, maka kita update lagi. Jadi X1-nya tetap, X2-nya ganti, fungsi objektifnya berubah ya. Nah ini, sehingga berubah jadi seperti ini. Kemudian untuk nest yang kedua, kita random juga, ya 5 dengan 5. Ya. Jadi kita pilih yang kelima. Jadi ini adalah yang R-nya. Jadi kita hitung R-nya dulu, ya. Kemudian dengan memasukkan rumus tadi D1 sama dengan D2-nya dan seterusnya sehingga dapatlah ini. Nah, jadi caranya sama ya. Kalau kita lihat yang replace some nest dengan yang cara yang pertama. Nah, cara pertama ini adalah untuk menentukan apa namanya tadi? Ini ya. Nah, ini yang bagian di tahapan kedua, fraction, the worstness. Ya, kemudian nanti baru terakhir yang kita hitung yang best solution. Jadi caranya sama ya dengan ini, cuman langkahnya agak beda yang ini. Jadi di fase kedua adalah dia mereplace some nest ya dengan new solution. Ya. Ini cara yang sama juga dilakukan ya, nanti dibandingkan dengan perform 3D solution-nya. Kemudian nanti ini adalah hasil dari iterasi pertama setelah kita lakukan update ya. Ini katakanlah update-nya udah kayak gini nih. Udah dapat nih. Nah, terus apa yang kita lakukan berikutnya? Nah, ini adalah hasil dari solusi di iterasi pertama ya. Jadi ini sudah bisa kita ambil solusinya kalau di iterasi pertama. Berarti solusi global base-nya yang ini. X1-nya 1,005, X2-nya yang ini. Nah, Fx-nya ini. Gitu. Jadi ini di iterasi pertama. Ya. Nanti iterasi ini akan berlanjut sampai ke iterasi maksimum. Jadi konsep kerjanya ya begitu ya. Jadi bermain di next. Nah, ini untuk explain algoritmanya.